Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan pagi, Sabda Bina Umat, Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Sabtu, 6 November 2021. Batasan. Firman Tuhan diambil dari Wahyu pasal 3, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk menelumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Kepada jemaat Laodikia, Tuhan berfirman, lebih baik mereka panas atau dingin. Allah menilai hidup mereka suam-suam kuku. Mereka merasa kaya dan tidak kekurangan apa-apa secara rohani. Padahal di mata Allah mereka miskin, buta, malang dan telanjang. Dalam ayat yang ke-17. Setiap orang harus memiliki batasan jelas dan tegas dalam hidup. Mesti ada standar dan prinsip yang mendefinisikan apa dan siapa aku. Inilah yang dimaksud dengan alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Teguran ini bukan berbicara agar orang memilih kalau jadi jahat atau baik, jangan tanggung-tanggung. Bukan itu. Sebagai orang percaya, identitas kita dibangun di atas pondasi dan di dalam pilar-pilar relasi kita dengan Kristus. Sebab kita adalah anak-anak Allah, pengikut Kristus. Nilai-nilai standar dan prinsip-prinsip hidup kita sepatutnya mencerminkan identitas itu. Apa dan siapa kita di hadapan Allah? Dari sanalah kita harus memulai membangun batasan-batasan dalam hidup kita. Dalam pekerjaan sehari-hari, dalam studi, karir, persahabatan, pernikahan, pacaran, berjemaat, dan dalam relasi apapun, harus ada batasan yang tegas, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Apa yang harus dipedulikan dan yang diabaikan, apa yang pantas untuk diperjuangkan dan apa yang tidak, serta apa yang patut digenggam dan apa yang harus dilepaskan. Tanpa definisi atau batasan jelas, kita hanya akan menjadi orang-orang yang suam-suam kuku, ikut arus saja, tak punya pendapat dan pendirian, sok yakin bahwa semua itu baik-baik saja. Kita tidak dituntut untuk menjadi sempurna. Namun,
sudah selayaknya senantiasa menjaga pagar-pagar, meredefinisi atau bila perlu merevisi segala aspek langkah-langkah hidup kita. Disitulah tepatnya penting adanya standar, prinsip, dan juga batasan. Demikianlah perenungan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk dapat hidup dalam batasan-batasan yang jelas dan batasan yang tegas. Tidak suam-suam kuku. Tuhan Yesus memberkati.